Halo kawan, bertemu lagi dengan saya di channel. Sebelumnya saya menyampaikan tutorial dari pengalaman saya yang berikut ini. Anda harus like dulu and jangan lupa subscribe-nya. Oke, kali ini saya mau menyampaikan dari pengalaman saya untuk pemasangan otomatis tandon menggunakan single limit starter. Kadang kawan-kawan ada yang nggak mengerti gimana prinsip kerjanya, atau mungkin ada yang nggak tahu gimana cara kerjanya. Oke, saya tunjukkan seperti apa itu single limit starter. Oke kawan, Anda bisa lihat dari skema ini. Ini skema otomatis tandon air single limit starter. Ini dari kontrol menuju kontrol, dan ini single limitnya. Ini tandon yang kita lihat, ini tandon ya, tandon. Nanti kita pasang pelampung di sini, pelampung up limit, pelampung low limit. Kenapa kita sebut ini adalah single limit starter? Karena kita menggunakan satu limit switch untuk menentukan low limit dan up limit. Oke, kita lanjut ya, saya jelaskan. Seperti ini kawan. Ini tipe tandon yang menggunakan single limit starter. Oke, lanjut kita buat cara masangnya ya. Dalamnya kayak gini ya. Ini ada A1, A2, B1, B2. Ini normally open, ini normally close. Coba kita cek di sini dengan AVO. Kalau kita cek yang normally close-nya dulu, dia nyala ya. Ini kita cek yang normally open. Nah, normally open ini nyala saat tandon tertarik. Jadi yang kita gunakan adalah yang normally open. Kalau normally close biasanya kita gunakan untuk saat pengurasan. Kalau normally open biasanya kita gunakan untuk saat pengisian. Oke, lanjut ya kawan ya. Kita rakit dulu pelampungnya. Kita ukur ya tandon. Ingat, untuk pengukuran limit tandon jangan terlalu lower, karena kalau terlalu lower nanti akan sangat dalam sekali sehingga cepat merusak bagian dasar karena terkikis oleh jatuhnya air yang menyentuh pada dasar tandon. Ini cepat merusak cat atau lapisan-lapisan yang ada di tandon. Jadi kita buat limitnya adalah, kita buat dari sini ya, sekian ya. Jadi kita buat limit, kita buat setengah saja untuk mencari titik aman. Oke, saya punya tips ya untuk single starter ini. Kebanyakan kawan-kawan yang menggunakan single starter ini ada masalah. Seringnya sanyo itu nyala mati. Itu penyebabnya adalah
Karena ini seling terbelit sehingga nyala motor ginjal-ginjal. Ginjal-ginjal, nyala mati, itu menyebabkan cepat rusaknya motor. Oke, ikuti saya. Kita potong dulu. Kita potong selang ya. Selang ini kurang lebih setengah dari limit aku. Oh, ini setengah dari tandon ya. Tujuannya kita pasang ini adalah untuk supaya pelampung itu tidak terbelit. Kuncinya di sini, kawan. Sepertinya saya butuh kawat untuk memasukkan ini. Kita pasang dulu ya. Sebelum kita pasang, kita isi dulu dengan air. Kita pasang untuk limit atas. Kawan bisa lihat ke sini ya, limit atasnya. Kita buat sejengkal ya, sejengkal gini kita buat penuh. Kita tali mati ya, ini untuk yang atas. Lalu kita pasang yang untuk yang low, maka benar masih cukup untuk. Nah, selang ini fungsinya nanti adalah untuk supaya benang ini enggak membelit ke tali yang atas. Jadi cukup yang tengah saja ini ya, yang untuk bawah yang akan di sini. Saya jelaskan kawan ya, ini sistem limit single rotator ini kalau ada dua beban dia akan menjadi yang asalnya normally open menjadi close. Jadi di saat dia naik, air naik, ini kelihatan ya, air naik, maka dia sama-sama naik. Ini kena air, maka dia akan menjadi off. Jadi kalau airnya habis, biarpun ini masih belum sampai ke bawah, itu sampai habis menjadi dua pemberat, maka ini masih belum bisa menyala. Ini yang kita sebut single limit starter. Oke ya, ini sudah jadi sistemnya seperti ini. Nggak ribet ya, udah paham ya. Oke, kita lanjut ya dengan pasang kabel-kabelnya. Selanjutnya kita pasang kabel ya.
kabel ini nanti arahnya ke kontrol bawah. Nanti saya juga tunjukkan kontrolnya yang di bawah seperti apa kontrol punya saya. Kabel cukup sederhana kawan ya, ini kabel cukup sederhana, kita cuma memakai 2 kabel saja. Nanti skema saya tunjukkan. Kita pakai yang normally open ya, karena yang kita butuhkan adalah untuk pengisian, bukan pengurasan. Jangan lupa tutup lagi kawan, karena nanti takut hujan sehingga ini cepat rusak pada sensornya ya. Oke, untuk bagian atas sampai sini sudah cukup. Ikut saya ke bawah. Tapi sebelumnya saya tunjukkan kawan, saya ada metode yang kita sebut ini adalah menggunakan double limit switch. Ini otomatis double limit switch ya. Kita lihat ini handmade. Saya ganti tandon baru, ternyata tandon barunya itu sudah ada otomatis single limit starter, jadi saya nggak pakai ini lagi. Cuma ini udah bertahun-tahun menemani saya tandon ini tandon handmade ya. Nanti saya jelaskan juga pada video yang lain tentang sistem double limit ini. Yang ini untuk limit up, yang ini untuk limit low. Oke, ingat, makanya Anda harus subscribe video-video kami jika Anda ingin tahu semua video-video yang saya share. Itu penting kawan, karena saya ingin berbagi ilmu, untuk berbagi pengalaman, supaya kita sama-sama tahu. Oke, kita lanjut. Oke kawan, ini kita sudah di bawah. Ini kontrol saya. Ada MCB, ada kontaktor. Ini tambahan ya untuk kapasitor. Kita lihat ini skemanya kawan. Skemanya kayak gini. Ada dari LAN, PLN ya, VAC 220 VAC, masuk ke MCB. Ini MCB. Kemudian plus ini dari MCB kita masukkan ke kontaktor. Kontaktor ini ada tiga kontak di dalamnya. Kita masukkan yang pertama, kemudian langsung jika on dia akan menuju motor. Yang negatif pun begitu. Kita masukkan kontaktor, jika on dia masuk ke motor. Nah, ini ada koil dari kontaktor. Koil kontaktor ini nanti dia akan diaktifkan oleh limit switch tandon ini yang tadi kita pasang tadi ya. Kita sambungkan melalui sini. Jadi kita ikutkan sini. Kemudian kita masukkan ke A1. Ini A1 ya. A1 itu untuk koil. A1, A2. A2 untuk negatifnya kita masukkan. Ikut ke negatifnya PLN sama. Positif kita ikutkan setelah MCB ya. Supaya aman. Jangan ikut yang di atas ke PLN langsung. Karena ini online listriknya. Kalau ikut MCB kita off-kan dulu MCB-nya. Jadi kita masukkan ke sini, kita masuk limit sini. Jadi kalau ada misalnya ada problem di tandon, kita tinggal matikan MCB. Oke? Sudah paham ya? Oke, pasti kawan-kawan sudah paham dengan penjelasan saya. Seperti ini ya. Kalau kapasitor ini adalah tambahan. Namanya skema RLC. Skema RLC itu yang ada sifatnya induktor, kita bisa menggunakan kapasitor. Ini fungsinya untuk merubah cover ya, covernya penggunaan. Kenapa saya pakai seperti sistem ini? Saya pakai kapasitor ini. Motor saya ini, pompa saya pakai submersible, pompa satelit ya, pompa bawah tanah satelit yang panjang itu. Makanya saya pakai kontaktor. Kalau nggak pakai kontaktor, kita bisa langsung ini aja. Yang ini
ke motor bisa menggantikan yang positif ini ke motor langsung ke sini. Tapi ini saya menjelaskan pada sistem yang ada di rumah saya. Saya pakai sistem kontaktor. Jadi saya bisa menambahkan ini kontaktor ini bisa memutus menyambungkan kapasitor. Kalau kapasitor dipasang online pada PLN ini kalau semakin lama-lama katanya ya, ada yang dari kawan-kawan yang lain bilang itu bisa mengirit. Kalau penggunaannya terus-terus tidak ada beban, maka ini menjadi beban untuk arus pada PLN. Oke, dan kita rakit ya. Seperti skema ya. Dari positif dia menuju limit switch. Maka kita ambil dari positif. Positifnya kita ambil sini. Saya ambil yang ke sini ya. Setelahnya MCB kawan ya. Jangan sebelumnya MCB karena itu listrik online. Dan yang satunya ini kan dari MCB juga sama masuk ke kontaktor ya, yang menuju motor. Yang satunya ini masuknya ke limit switch. Dia limit switch kita keluar masuk ke A1. Jadi yang kita pasang A1 ya. Untuk mengaktifkan koil kontaktor. Perakitan saya anggap sudah selesai, tapi memang kita lihat masih belum selesai untuk saya. Tapi untuk penjelasan kepada kawan-kawan, ini sudah memenuhi syarat untuk bisa menyalakan pompa saya. Kita on kan ya, kita lihat ini sudah nyala. Coba kita lihat ya, lebih dekat. Saya nyalakan. Tadi tandon posisinya masih setengah. Jadi kita tunggu sampai penuh, dia akan mati sendiri. Kalau dia sudah memenuhi pada pelampung paling atas, maka dia akan mati sendiri. Kalau dia sudah melampaui pelampung paling bawah, dia akan mati sendiri. Oke kawan, mungkin itu saja yang saya jelaskan. Kalaupun ada pertanyaan, kritik dan saran, silakan ketik di kolom komentar. Semoga penjelasan saya ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama Anda. Itu saja, salam Putra Indonesia.